warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, berdirinya kami di sini akan menyelesaikan tugas dari Ibu Nur Hindayani MA, yaitu pelajaran psikologi agama. Kami di sini akan membuat tugas video yang berjudul Menurut Ifham Pavlov, yang akan disampaikan oleh materi pertama kita yang berjudul Manusia berdasarkan teori behaviorisme menurut Ifham Pavlov. Sini saya pemateri pertama akan menjelaskan manusia menurut teori behaviorisme Ifham Pavlov, sebuah analisis mendalam. Baik, teori behaviorisme Ifham Pavlov merupakan salah satu teori pembelajaran yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Pavlov, seorang ilmuwan Rusia, menemukan bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipelajari melalui proses pengkondisian klasik. Dalam teori ini, Pavlov menjelaskan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang tidak netral. Selanjutnya, pengkondisian klasik, proses pembelajaran yang mendalam. Pavlov menemukan bahwa anjing dapat belajar mengasosiasikan suatu bel dengan makanan. Awalnya pengkondisian klasik, proses pembelajaran yang mendalam. Pavlov menemukan bahwa anjing dapat belajar mengasosiasikan suara bel dengan makanan. Awalnya suara bel tidak memiliki makna bagi anjing. Namun setelah berulang kali disajikan bersamaan dengan makanan, anjing mulai mengasosiasikan suatu bel dengan makanan. Hal ini menyebabkan anjing mengeluarkan air liur ketika mendengar suara bel, meskipun tidak ada makanan yang disajikan. Proses pengkondisian klasik dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, stimulus netral. Suara bel awalnya tidak memiliki makna bagi anjing. Yang kedua, stimulus tidak netral. Makanan dapat memicu proses alami pada anjing, yaitu mengeluarkan air liur. Yang ketiga, asosiasi. Suara bel disajikan bersamaan dengan makanan sehingga anjing mulai mengasosiasikan suara bel dengan makanan. Yang keempat, kondisi. Setelah berulang kali disajikan bersamaan, suara bel dapat memicu respon yang sama dengan makanan, yaitu mengeluarkan air liur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya pada materi kedua, pada Maulana, saya persilakan. Ya, menurut teori behaviorisme pada manusianya, berbagai aspek kehidupan. Teori behaviorisme Pavlov dapat diaplikasikan pada manusia dalam sebagai aspek kehidupan seperti pendidikan. Guru dapat menggunakan teknik berkomunikasi klasik untuk membantu siswa belajar dengan mengasosiasikan materi pembelajaran dengan stimulus yang menyenangkan. Siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua ini terapi perilaku. Terapis dapat menggunakan teknik pengkondisian klasik untuk membantu pasien mengatasi fobia atau kecemasannya dengan mengasosiasikan stimulus yang menimbulkan kecemasan dengan stimulus yang netral. Pasien dapat belajar mengatasi kecemasannya mereka di waktu muda. Yang ketiga ini pemasaran. Perusahaan dapat menggunakan teknik pengkondisian klasik untuk mempromosikan produk mereka dengan mengasosiasikan produk dengan stimulus yang menyenangkan. Konsumen dapat lebih termotivasi untuk membeli produk tersebut. Yang bagian dua ini keterbatasan teori behaviorisme, faktor internal dan eksternalnya. Faktor internalnya yaitu teori behaviorisme tidak mempertimbangkan faktor-faktor internal seperti pemikiran, perasaan, dan motivasi. Yang kedua itu faktor eksternalnya, yaitu teori behaviorisme hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Ya, kesimpulannya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga itu, yaitu Aditya Praja. Ya, baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari pemateri 1 dan pemateri kedua itu. Menurut saya simpulannya sedikit saja yang bisa saya ambil pada hari ini.
Contohnya itu mulai dari teori behaviorisme Ivan Pavlov yang merupakan salah satu teori pembelajaran yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologi. Nah, jadi dengan menggunakan teknik pengkondisian klasik, perilaku manusia dapat dibentuk dan dapat diubah. Meskipun teori ini memiliki beberapa keterbatasan yang sangat amat dikit, namun teori ini masih memiliki banyak sekali aplikasi yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori behaviorisme ini dapat membantu kita memahami suatu tentang teori behaviorisme ini, tentang bagaimana suatu perilaku manusia itu dapat dibentuk dan juga dapat diubah. Lalu,